semuanya. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti pembelajaran agama Buddha hari ini dengan tema alam semesta dalam perspektif agama Buddha sampai selesai. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan nama Karapata. Ikuti apa yang Bapak ucapkan. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata. Baik, kita duduk hening sejenak. Ya. Baiklah anak-anak Bapak. Alam semesta adalah seluruh ruang yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik. Alam semesta dan isinya mengalami proses dalam pembentukan dan kehancuran. Keberadaan alam semesta yang sangat luas terdiri dari unsur-unsur yang tak terhitung jumlahnya. Dalam agama Buddha, alam semesta dikenal dengan istilah loka. Loka mempunyai unsur terdiri dari nama dan rupa. Unsur nama dikenal dengan batin, terdiri atas wedana, perasaan, sanya, pencerapan atau ingatan, sangkara, bentuk-bentuk pikiran, winyana, kesadaran. Unsur rupa dikenal dengan materi seperti tanah, batu, tumbuhan, dan bangunan. Sedangkan untuk manusia hidup dikenal dengan istilah jasmani. Semua unsur materi di alam semesta berproses dan mengalami kehancuran. Wedana, sanya, sangkara dalam Abhidhamma dikenal dengan istilah cetasika, sedangkan winyana disebut cita. Semua yang terkandung dalam alam semesta pada hakikatnya terdiri atas 3 komponen menurut Abhidhamma, yaitu rupa, cita, dan cetasika. Alam semesta ini terbentuk dan kehancurannya melalui suatu proses yang berulang-ulang. Proses berulang tersebut sudah setua usia waktu itu sendiri yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Bumi berulang kali hancur dan terbentuk kembali. Siklus hancur lalu terbentuk kembali hingga hancur kembali disebut satu siklus dunia yang disebut Mahakapa. Lamanya satu Mahakapa diibaratkan dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghabiskan sebuah batu cadas yang berukuran sangat besar yang mulus tanpa cacat. Apabila batu cadas itu digosok menggunakan gosokan sutra yang paling halus setiap 100 tahun sekali, apabila batu cadas itu habis, maka belum satu kapa terlampau. Sistem dunia dalam pandangan agama Buddha ada 2 sistem, yaitu single world
sistem atau sistem dunia tunggal, dan multiple world system atau sistem dunia beragam. Sistem dunia tunggal atau single world system digambarkan bahwa alam semesta merupakan sebuah piringan datar yang disebut cakrawala. Cakrawala dalam bahasa Pali berarti bidang yang menyerupai roda. Dalam cakrawala terdapat alam-alam surga atau alam dewa dan alam-alam Brahma yang ada di atas piringan, serta alam-alam rendah atau alam neraka. Di tengah cakrawala terdapat Gunung Meru setinggi 60.000 yojana. Setengah dari gunung ini terbenam dalam air dan hanya bagian atasnya yang terlihat. Ada 6 gunung yang mengelilingi cakrawala dan saling berhubungan. Ruang di antara gunung-gunung tersebut ditempati oleh berbagai jenis samudra. Salah satunya dinamakan Samudra Agung atau Mahasamudra, di mana di dalamnya terdapat 4 buah benua. Keempat benua tersebut terletak di utara atau Utara Kuru, di selatan Jambu Dwipa, timur Puba Wideha, dan di barat Apara Yojana. Sistem dunia beragam atau multiple world system terdapat 3 sistem alam semesta, yaitu sistem dunia terdiri dari 1000 tata surya kecil atau Cula Nika Loka Datu. Sistem dunia terdiri dari 1.000.000 dunia menengah Dwi Sahasi Majima Nika Loka Datu, dan sistem dunia terdiri dari 1 miliar dunia besar atau Ti Sahasi Maha Sahasi Loka Datu. Buddha mengajarkan aneka bentuk galaksi yang ada di alam semesta ini terdapat dalam kitab Avatamsaka Sutra. Sistem dunia memiliki aneka bentuk dan sifat yang berbeda. Beberapa di antaranya bulat bentuknya, segi empat, beberapa di antaranya tidak bulat dan tidak pula segi empat. Ada perbedaan yang terhitung. Beberapa bentuknya seperti pusaran, beberapa seperti gunung, kilatan cahaya, pohon, bunga, makhluk hidup, dan beberapa seperti bulan. Awal terbentuknya alam semesta. Terbentuknya alam semesta diawali dengan dunia ini yang berproses dalam waktu cepat atau lambat, mengalami kehancuran. Pada saat kehancuran bumi, makhluk-makhluk sebagian besar terlahir di alam abasara atau alam cahaya. Pada saat bumi terbentuk kembali, makhluk-makhluk yang meninggal di alam abasara terlahir kembali ke bumi sebagai manusia. Pada awal terbentuknya bumi, pada saat itu hanya tampak air diselimuti kegelapan. Tidak ada bulan, matahari, bintang, siang dan malam. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk saja. Setelah waktu yang sangat lama, tanah dengan sarinya yang lezat muncul di atas permukaan air seperti bentuk-bentuk buih atau busa. Tanah ini memiliki warna, bau, rasa seperti mentega murni dengan kualitas terbaik dan sangat manis bagaikan madu murni. Makhluk yang memiliki sifat serakah atau lola jatiko berusaha mencicipi dan makan sari tanah yang seperti madu dengan jarinya. Setelah berusaha mencicipi dan makan, timbul keinginannya untuk memecahkan gumpalan sari tanah. Akibat dari tindakannya itu, cahaya dalam tubuhnya pun menjadi lenyap. Bulan dan matahari muncul. Siang dan malam dapat dibedakan. Bulan, minggu, dan tahun serta musim.
muncul. Makhluk-makhluk makan sari tanah seperti madu murni dalam waktu yang lama sehingga penampilan mereka berbeda. Ada yang rupawan dan ada yang jelek atau buruk rupa. Makhluk yang rupawan menjadi sombong terhadap makhluk yang buruk rupa. Akibatnya, tanah yang lenyap berganti tumbuh-tumbuhan dari tanah, bumi papatipo, yang cara tumbuhnya seperti jamur berjenis cendawan. Jamur juga memiliki bau, rasa, warna, serta kelezatan seperti mentega yang manis bagaikan madu murni. Makhluk-makhluk mulai makan jamur sehingga perbedaan penampilan mulai meningkat. Sifat sombong dan angkuh mulai muncul. Akibatnya, jamur manis lenyap berganti tumbuhan menjalar atau badalata, yang cara tumbuhnya seperti bambu, rasanya juga sangat manis, bagaikan madu murni. Makhluk-makhluk mulai memakan tanaman merambat sehingga tubuhnya menjadi lebih padat dan perbedaan penampilan lebih meningkat. Makhluk-makhluk itu pun menjadi semakin sombong sehingga tanaman merambat pun lenyap. Makhluk-makhluk berkumpul dan meratap menyesali tanaman merambat lenyap. Setelah tanaman merambat lenyap, berganti tumbuhan padi atau sali. Tumbuhan padi atau sali masak di alam terbuka atau akar tapaka. Tumbuhan padi adalah tanaman atau sali tanpa dedak dan sekam serta halus dan berbutiran bersih. Makhluk-makhluk yang mempunyai sifat malas mulai mengumpulkan padi untuk 2 hari, 4 hari, dan 8 hari. Padi yang telah dituai, batangnya tidak tumbuh kembali, sehingga terjadi masa menunggu. Batang-batang padi mulai tumbuh serumpun. Makhluk-makhluk mulai makan padi yang disimpan, dan dedak mulai menutup butiran padi. Makhluk-makhluk ini pun mulai makan butiran padi atau sali. Hal ini berlangsung selama waktu yang sangat lama, sehingga perbedaan penampilan lebih meningkat. Bagi yang wanita, tampak kewanitaannya, dan laki-laki tampak kelaki-lakiannya. Kemudian laki-laki sangat memperhatikan keadaan wanita, dan wanita memperhatikan tentang keadaan laki-laki. Karena saling memperhatikan keadaan satu sama lain, maka timbullah nafsu indera dalam tubuhnya. Sebagai akibatnya, nafsu indera tersebut, mereka melakukan hubungan intim. Kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta dalam pandangan agama Buddha terdapat dalam kitab Surya Sutta. Kehancuran alam semesta ditandai dengan usia rata-rata manusia terus turun hingga 10 tahun, kemudian naik kembali umur manusia rata-rata tidak terhitung, kemudian turun kembali. Alam semesta dalam pandangan agama Buddha disebabkan oleh karena api, disebabkan oleh karena air, juga bisa disebabkan karena angin. Bagaimana proses kehancuran karena api, karena air, dan karena angin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari semua tangan bersikap anjali dan ikuti yang Bapak ucapkan sebagai doa penutup pelajaran hari ini. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tiratana. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk
hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, Sophihontu. Sampai di sini Bapak akhiri. Namo Buddhaya.